Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya. Kita bisa kembali menghadap hadirat Tuhan secara khusus memohon pencurahan Roh Kudus. Karena inilah yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi pengharapan kita. Karena Roh Kudus menguatkan, menghibur, meneguhkan, mengajar, bahkan menunjukkan jalan-jalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita akan puji dan sembah Dia sebelum kita masuk dalam doa. Kita akan satu pujian berhembuslah Roh Kudus. Ini
Mari jemaat Tuhan, ini kesempatan yang indah untuk kita meminta kepada Tuhan. Ini janjinya Tuhan, ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Mungkin saat ini kita belum mengalami, tapi inilah saatnya kita terus meminta kepada Tuhan. Bukan hanya sekitar selama 10 hari ini saja, tapi setiap saat, setiap hari kita minta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jangan kita hanya melihat kuasa, tapi kita merasakan, kita memiliki roh itu di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lagi dengan kesungguhan hati kita. Kita minta kepada Tuhan, biar Roh Kudus berhembus saat ini juga, memulihkan gerejanya, memulihkan kita semua umatnya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, Inilah kerinduan kami Tuhan, curahkan urapan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya, urapi kami Tuhan, lawat kami
Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Rabi kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kami rasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan lawatan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih. Mari Tuhan. Mari. Mari Tuhan lawat umat. Lawat umat. Berikan kami hati yang lebih lagi rindu kepada Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Inilah hati kami Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Allah. Kiranya memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan jemaat-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, sebelum kita akan menyembah kepada Tuhan, mari kita akan mendasari doa kita dengan firman Tuhan. Tema pada sore hari ini yaitu Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26, mari sama-sama kita membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-26, demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan 1 jam itu gampang atau sulit? Kita memfokuskan segenap hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Benar-benar kita mau menghadap Dia. Itu hal yang tidak mudah. Saya akan tanya kepada jemaat semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam waktu 1 hari, kita benar-benar sempatkan waktu kita. Fokus untuk berdoa kepada Tuhan itu dengan waktu yang lama itu sangat sulit sekali. Tetapi ketika kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, ketika kita benar-benar rindu
untuk ketemu dengan Dia. Maka kita pasti akan memiliki waktu yang lama sekali karena kita rindu untuk ngomong-ngomong dengan Dia. Tuhan Yesus berjanji kepada kita. Dia akan memberikan penolong kepada kita. Untuk menolong kita. Untuk memimpin kita. Karena Tuhan tahu, Yesus tahu. Tidak mudah untuk kita hidup di dalam kebenaran Allah. Tidak mudah untuk kontak selalu dengan Dia. Tetapi Tuhan katakan di dalam firman Allah, tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus diam di dalam kamu. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh kitalah yang memiliki kehausan untuk ketemu dengan Dia. Amin. Kalau roh kita kering, tentunya kita akan merasakan haus dan lapar akan zaman Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk menolong kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Allah dikatakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan berjanji, aku akan memberikan penolong supaya menyertai kita senantiasa. Setiap saat dan setiap waktu. Penolong, Roh Kudus sebagai penolong. Parakletos, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Jadi kita punya penolong. Kayak artinya sebagai penasehat, sebagai penguat, sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai juru selamat, sebagai sekutu, sebagai sahabat. Kita harus menyadari bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan Tuhan Yesus janjikan supaya Dia mendampingi kita, supaya Dia menolong kita. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam setiap hati kita, anak-anak Tuhan. Saya percaya banyak kali ketika Bapak, Ibu semuanya ketika menghadapi beban yang berat, ketika menghadapi permasalahan kehidupan yang tidak bisa kita atasi, kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita melihat contoh di dalam kehidupan Hana, di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15, 1 Samuel 12 ayat yang ke-15, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sembahyang sama Tuhan, ketika kita meratap, ketika kita mengeluh kepada Tuhan, apakah itu salah? Hana ketika dia meratap sama Tuhan, Hana ketika dia mengeluh sama Tuhan, karena apa? Dia sering dihina, karena apa?
Dia tahu bahwa dirinya mandul. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki anak. Apa yang dilakukan oleh Hana? Hana hanya meratap sama Tuhan. Hana cuma mengeluh sama Tuhan. Nah, ketika Hana dikatakan bahwa karena dia berdoa di dalam hati, cuma mulutnya yang komat kami, tetapi dia kontak sama Tuhan. Dia berkeluh kesah sama Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan segala keluhan yang dilakukan oleh Hana. Setiap ratapan, setiap tangisan yang dipanjatkan oleh Tuhan. Dan Roh Allah membantu Hana sehingga doanya didengar oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak kali ketika masalah menimpa kehidupan kita, berkeluh kesahlah sama Tuhan. Berdoalah sama Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita semuanya. Kita memiliki dua pendoa syafaat. Jadi anak-anak Tuhan memiliki dua pengantara ilahi. Yang pertama adalah Kristus berdoa bagi kita di dalam kerajaan surga. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini memiliki pengantara yang menolong kita di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita benar-benar butuh pertolongan Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus yang akan mendampingi, yang akan memimpin, yang akan menguasai, yang akan memberikan jalan keluar, yang akan memberikan solusi, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Amin. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jaminan kita yaitu Roh Kudus mendampingi kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia janjikan penolong. Dan penolong itu diberikan buat kita semuanya. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah permasalahan kehidupan yang kita alami, kita memiliki pendoa syafaat penolong. Yang pertama yaitu Kristus berdoa bagi kita di dalam kerajaan surga. Dia naik ke surga dan dia juga berdoa buat orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada dia supaya tetap teguh. Supaya berpengharapan selalu. Supaya ada pertolongan dari Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-34. Roma 8 ayat yang ke-34 demikian bunyinya, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Kristus yang ada di surga menjadi pembela buat kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi anak Tuhan yang menang, anak Tuhan yang kuat. Amin. Dan yang kedua yaitu Roh Kudus berdoa di dalam hidup orang percaya yang ada di bumi ini. Kita belum naik ke surga. Kita masih di bumi ini dan Roh Kudus menjadi penolong buat kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu menjadi penolong buat kita. Amin. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan memberikan jalan keluar buat kita. Di tengah-tengah permasalahan hidup yang kita alami. Ada banyak hal membuat kita khawatir, membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Di tengah-tengah permasalahan kehidupan yang kita alami, Roh Kudus berjanji
Dia yang ada di dalam hati kita dan tubuh kita adalah bait tempat kediamannya. Dia yang akan menjadi pembela buat kita. Roh berdoa bersama dengan keluhan orang-orang percaya. Keluhan itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Orang-orang percaya banyak sekali mengeluh, Tuhan tolong. Sakitku gak sembuh-sembuh, Tuhan tolong. Roh Kudus tolong kuatkan. Kita bisa kuat, amin. Kita bisa mampu mengatasi itu karena apa? Roh Kudus yang menjadi penolong buat kita semuanya. Keluhan-keluhan itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita mengeluh, Roh Kudus menolong supaya apa? Doa kita itu bisa terwujud. Kita boleh memperoleh kemenangan karena Roh adalah Allah sendiri yang saat ini mendampingi kita semuanya. Keinginan dan kerinduan rohani orang percaya itu bersumber kepada Roh yang diam di dalam kita. Roh sendiri juga mengeluh, mendesah, menderita di dalam kita. Mendambakan hari akhir penebusan itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 di dalam Roma 8 ini, mari kita akan pelajari. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat selanjutnya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi, sebab bagaimanapun orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu pengharapan orang-orang percaya yaitu apa? Pengharapan orang-orang percaya itu suatu saat kelak kita akan bertemu dengan Dia. Ada penyelesaian. Karena kita sadari bahwa kita selagi ada di dalam dunia ini ada banyak sekali penderitaan, masalah, cobaan. Dan hidup kita ini seperti seorang yang bertanding untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan untuk masuk di dalam kerajaan surga itu kita harus bertanding. Bertanding apa? Menanggalkan segala beban dosa kita. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran Allah. Dan ketika kita melihat di sekitar kita ada banyak sekali kejahatan. Ada banyak sekali dosa. Ada banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita ini kecil iman pengharapan kita. Nah, anak-anak Tuhan harus tetap berpengharapan. Tubuh yang fana ini akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Pengharapan anak Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan pimpin aku. Tuhan kirim roh-Mu Tuhan supaya aku kuat. Tuhan buka jalan untuk anak-anakku Tuhan tolong. Ada banyak masalah Tuhan. Roh Kudus tolong saya. Nah itulah keluhan-keluhan orang-orang percaya. Dan apa yang kita lakukan itu tidak salah. Kita harus berdoa sama Tuhan. Dan Roh Kudus membantu kita. Ketika kita berkeluh kesah, ketika kita berdoa sama Tuhan. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Kuasanya Tuhan tidak berubah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan kirim Roh Kudus? Kalau Tuhan tidak kirim Roh Kudus kita tidak kuat. Kita akan gampang jatuh, kita gampang putus asa, kita gampang hidup di dalam dosa. Tetapi Roh Kudus yang menguasai hidup kita ini memimpin kita, menguasai kita, mendampingi kita.
dan memampukan kita hidup di dalam kebenaran Allah. Doa Roh Kudus itu harus selalu minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita semuanya. Berdoa. Anak-anak Tuhan harus berdoa. Kekuatan kita cuma berdoa. Berdoa dan berdoa. Dan di saat kita berdoa, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita membantu kita. Supaya apa? Doa kita dapat dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Terkadang keluar dari mulut kita bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Bahasa-bahasa yang keluar karena apa? Roh kita. Roh kita lah yang menjerit. Kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, kalau kita minta sembahyang sama Tuhan, kalau kita minta ada jalan keluar di tengah permasalahan hidup, jangan pakai pikiran kita. Kalau kita sembahyang jangan pakai pikiran kita, pakai hati kita, pakai roh kita. Roh kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan itulah yang akan Tuhan dengar. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, kalau kita melihat 1 Korintus 14 ayat yang kedua, demikian bunyinya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kita nggak ngerti. Bahasa yang keluar dari roh kita ketika kita menjerit sama Tuhan. Ketika kita berdoa sama Tuhan dengan roh kita. Enggak usah pakai pikiran kita, roh kita. Dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Contoh Hana tadi. Imam Eli menyangka Hana mabuk. Karena apa? Dia cuma kumat kamit. Tapi Tuhan tahu bahasa roh, bahasa hatinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berkeluh kesah sama Tuhan. Ketika kita sembahyang pakai roh kita. Pakai hati kita menjerit sama Tuhan. Akhirnya apa yang keluar dari mulut kita? Bahasa rahasia, bahasa yang Tuhan yang mengerti. Kadang-kadang ketika kita ngomong, kalau menurut pikiran kita tidak tersampaikan apa yang menjadi masalah kita. Kadang-kadang ketika kita sembahyang sama Tuhan, pasrah sama Tuhan, kita menjerit sama Tuhan, kita nangis sama Tuhan. Ada kepuasan. Jeritan, tangisan, keluhan itu Tuhan tahu ketika kita rindu dijamah oleh Dia. Dan Dia akan menolong kita semuanya satu persatu, pribadi lepas pribadi. Saya tahu kita perlu pertolongan. Dan pertolongan itu satu-satunya hanya Tuhan. Dan Roh Kudus yang menjadi penolong buat hidup kita. Berkeluhlah sama Tuhan. Berbicaralah pada Tuhan. Pakai hati kita untuk ketemu sama Tuhan. Maka Roh Kudus, maka Tuhan sendiri yang akan menjamah kita semuanya. Dan Tuhan akan memuaskan kekeringan dan dahaga kita. Anggur baru itu dicurahkan buat kita semuanya. Karena Tuhan tahu tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk menjalani hidup.
untuk taat dan setia pada Tuhan. Tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita akan kuat. Kita menjadi umat pemenangnya Allah. Dan kita akan bersama-sama dengan di dalam kerajaan surga. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27 di dalam Roma 8, ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sembahyang sama Tuhan, berkeluh kesah sama Tuhan. Tuhan mendengarkan segala doa kita. Rohnya yang manis, Roh penolong itu membuat kita menjadi umat Tuhan yang boleh memperoleh kelegaan dan kemenangan. Tuhan tolong kita semuanya, mari sama-sama kita akan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita akan berdoa sama Tuhan. Roh kita kontakkan sama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini.
memuji nama-Mu, haleluya, haleluya. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kirim Roh-Mu Tuhan, kirim Roh Kudus-Mu, menguasai setiap umat ketebusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu, haleluya. Kiara mayasi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Ya namayaku, ya ramalayasi. Roh Kudus, Kau jamah kami anak-anak-Mu Tuhan. Penolong yang hidup, haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Jemaat-Mu Tuhan, kuatkan haleluya. Haleluya. Ramaya ramaya sangkia ramaya si. Ya ramaya ramaya sangkia.
Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Ya Rabbal Alamin. Haleluya. Roh Kudus, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji nama-Mu, puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Ya lama, ya lama, ya sih. Ya Rabataki, ya Rama, 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 ya sih. Ya Rabataki, ya Rama, ya Rama, ya sih. Haleluya. Puji nama-Mu, puji nama-Mu Yesus. Puji nama-Mu Tuhan. Puji nama-Mu Yesus. Kami anak-anak-Mu butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus ada di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu. Memenuhi kami, menguasai kami. Sehingga kami bisa berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memusatkan pikiran kami, hati kami tertuju kepada Engkau. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan. Pimpin kami semuanya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita juga nyanyikan curahkan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari sidang jemaat kita bangkit. Kita nyanyikan lagu ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh
ke depan. Tutup dalam doa. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu daripada-Mu ya Tuhan. Di mana hari-hari ini kami merindukan kuasa Roh-Mu akan dicurahkan di atas kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, dengan Roh-Mu lah kami bisa berdiri tegak. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu semuanya. Dan Engkau sudah kirim hamba-hamba-Mu untuk dapat melayaninya. Terima kasih Tuhan, sebentar mereka akan pulang Tuhan, besertalah mereka, lindungi mereka, kuatkanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Anda.